Watak kita, watak itu diturunkan secara genetik gen. Dari siapa? Dari siapa? Ya, bapak ibunya. Ibu pernah gak lihat watak ibu di anak gadis ibu? Sama-sama ibu. Ada yang sama? Kalau ada anak ibu yang mungkin ada wataknya yang enggak ibu senang dan ibu merasa itu sama dengan wataknya, pasti ibu marah, enggak senang. Anak kok kayak gitu? Itu watak ibu kayak gitu. Ibu ingin memperbaiki. Jadi kita nggak bisa pilih. Ibu mau jadi anaknya Pak Jokowi, mau pilih nggak? Nggak bisa. Bisa pilih nggak Bu? Tidak. Mau jadi bapak anaknya Pak SBY? Mau jadi anaknya Syahrini? Nggak bisa. Kita pun nggak bisa milih, oh saya mau cerewet, saya mau pendiam, saya mau baik. Enggak Bu. Kalau ibu pengen lihat watak ibu seperti apa, lihat bapak ibunya. Ada yang jelek? Ada yang jelek wataknya? Enggak. Watak itu diturunkan secara genetik atau bawahan lahir dari bapak ibunya, dan bentuk fisik itu diturunkan dari keturunan bapak ibunya 7 turunan ke atas. Pernah lihat orang bapaknya jelek, ibunya jelek, anaknya wayu? Ada? Jangan ibu bilang selingkuh. Aneh sopo kae. Lihat mbaknya, neneknya, buyutnya, banyak kok ada fotonya. Oh, mirip buyutnya. Kenapa? Kita akan nurun 7 turunan ke atas. Ya Bu ya. Maka kalau lihat orang kok bapak ibunya kok ayu. Kata orang sih saya ini agak ayu. Lalu anak saya itu di pondok sudah 5 tahun, lalu tanya, Mbak Vela lah ibuku nggak pernah. Ya yang sering jenguk aku itu loh ibuku. Lah kok kue kayak langit sama sumur loh. Ya aku mirip mbahku. Ya orang sering komentar, saya ini loh gak kuasa. Kalau kuasa ya tak suruh Pak Sobri ini loh, anaknya ditarik hidungnya main mancung gitu. Gak kuasa. Bisanya cuman ya tahu-tahu keluar jadi anak gitu. Ya Bu ya? Ibu, nanti ibu akan saya tulis watak. Watak itu bawahan lahir, tidak bisa dirubah. Ada yang cerewet terus tiba-tiba jadi pendiam? Jangan-jangan kayak saya ini pendiam, stres kayaknya. Ada yang tadinya pendiam tiba-tiba jadi cerewet? Ada? Enggak bisa dirubah. Lalu bagaimana supaya kita ini menjadi baik, menjadi berubah dan lain sebagainya? Watak seseorang tidak bisa dirubah, tapi bisa dibentuk. Ingat Bu ya, bisa dibentuk. Watak tidak bisa dirubah, bisa dibentuk. Karena watak itu adalah program yang diturunkan secara genetik melalui kromosom. Kromosom itu yang ada di dalam otak kita. Lalu lewat tulang-tulang mana itu luang punggung. Lalu Allah simpan
di dalam otak. Watak itu tersimpan di otak dan ada kekuatan dan kelemahannya. Di otak kita ini ada watak bawaan kita dari orang tua. Disimpanlah di sini. Nah, di dalam memori kita ini ada kekuatan dan ada kelemahan watak kita. Kalau watak kita yang menonjol yang baik kekuatannya, maka yang jeleknya melemah. Yang lemah itu tadi terus kita ces, maka menjadi baik. Ibu pernah lihat ibu-ibu pejabat? Gimana? Bu Ajeng gimana? Kalau ada ibu bupati, ibu ibu sekda, ibu camat, terus apa lagi? Gimana Bu? Yang tadinya kalau jalan cepat-cepat sekarang gini. Pakai sepatu tinggi sih. Kalau kita kipat, kalau kita begini. Kenapa begitu? Kalau kipasan, oke. Nah, kalau jadi pejabat, lebay. Kenapa Bu begini? Karena dia manja. Kenapa Bu? Karena beliau menunjukkan punya jabatan. Iya, punya jabatan. Saya selalu bilang ke muslimat, ibu-ibu pengurus PC, ketua PAC, ketua rantai, kalau ada acara ibu sudah suruh duduk di depan, jangan ngobrol. Lagi ngaji ngobrol, lagi sambutan ngobrol, pengajian ngobrol. Ada orang ngaji lalu makan kacang, kalau penuh mulutnya sampai muncrat. Nah ibu loh yang terhormat, Ibu Haja Anti Rolika. Oh kaji gimana katanya? Sama aku pengennya tak balang loh. Balangnya pakai HP yang bagus. Bu, kalau sudah terhormat duduk di depan, ibu harus jaim. Apa ibu jaim? Jaga image bahwa ibu dihormati orang. Siapa itu ketua muslimat? Ketua muslimat kayak mono. Muslimatnya kenal. Itu loh yang disebut karakter, itu watak bisa dirubah. Dengan apa bisa dirubahnya, bisa dibentuknya? Ibu dices, ikut muslimat, itulah pengalaman. Ikut pengajian, ibu dengar ngaji, berubah. Jadi ibu jangan bilang ikut muslimat, rames terus, snack terus, duit terus, bukan. Ibu bagaimana merubah wataknya, dibentuk jadi karakter yang baik. Kira-kira siap berubah? Siap. Oke, lanjut. Terus dulu. Ya. Kita punya ada 4 karakter seseorang. Mau laki, perempuan dibagi 4. Untuk mendeteksi watak kita, ibu harus kenal wataknya. Oh, saya wataknya marah. Maka kalau ibu sedang pengen marah, tahan walaupun segini. Tahan. Itulah sabar. Itulah karakternya dibentuk. Semua orang bisa marah. Jangan bilang, ya Bu Ani sabar. Enggak Bu. Saya kalau mau jotos orang ya jotos ini. Semua orang bisa marah. Kalau bisa nahan, itulah karakternya. Nah, sekarang ibu tulis. Nah, tulis sekali saja. Nanti ibu biar tahu, oh saya kayak gitu ya. Kalau
kita main drama, gak usah tinggal-tinggal nih, kasih waktu 5 detik. Dengar dulu, kalau kita main drama, ini kan panggung sandiwara, dunia ini panggung sandiwara, bersandiwara, main sinetron, main film. Ibu silakan pilih, gak usah tinggal-tinggal temannya. 1, pilih jadi sutradara, pilih jadi penulis skenario, pilih jadi pemainnya atau artisnya, atau pilih jadi penonton. 1, tulis. 2, 3, 1 saja. 4, sudah. 5, lepas tangannya. Siapa yang pilih jadi sutradara? 2 jam. 2. Coba angkat, siapa yang pilih jadi sutradara? Yang jujur ya. Jujur ya Bu. Nah kayak ini Bu Pur, Baca Pur. Nah, Bu Kiptia pilih. Siapa yang pilih jadi penulis skenario? 3. Siapa yang pilih jadi artis? Cing Ayu jadi artis. Jadi artis sih banyak duit deh, terkenal, senang. Ya. Ayu yang penting jadi artis. Siapa yang pilih jadi penonton? Wajar, catat berapa pilih jadi penonton. Siapa yang nggak milih 4-4-nya? Ada yang nggak milih? Nggak milih? Nggak milih. Nah ibu pengen karakternya campur banget. Yang penulis saya siapa aja? Yang penulis siapa aja? Pilih bener, 1 aja. Pilihnya bang. Ya penonton lah, bener penonton lah. Kok sama sih? Aku punya alasan. Dan nanti kita lewatkan dulu pilihan ibu. Bagaimana watak kita bisa dibentuk jadi baik? Maka kita harus sering positif thinking dan positif feeling. Apa artinya Bu? Berpikir positif dan perasaan positif. Positif itu yang baik-baik. Kenapa kita harus berpikirnya baik? Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Dan doa itu pasti dikabulkan. Apa yang ibu pikir di dalam tubuh kita ini ada aliran listriknya. Aduh saya sakit ya ibu, sakit terus. Ada anak tiba-tiba ambil motor lalu ngebut, waduh kayak ngebut banget, jatuh nanti jatuh Bu. Jadi maka hati-hati, terutama ibu-ibu. Jadi berpikir positif dan berperasaan positif. Bagaimana caranya kalau kita udah, aduh bapaknya gimana nih nggak pulang-pulang, jangan-jangan terjadi apa-apa, itu cepat ibu astagfirullah. Itu delete-nya, tip-nya. Ada yang pernah maju ke depan lalu nderdek? Tadi banyaknya. Bukan nderdek ya? Setelah sudah naik panggung 10 tahun, Assalamualaikum warahmatullah. Aku kalau habis nikah sambutan, aku kehilangan pamor, nggak bisa kenceng, nggak derdek. Kenapa nggak derdek? Sudah latihan naik panggung 10 tahun.
Buahnya meledak nggak ya? Enggak. Bawa catatan nggak? Kalau sambutan, bawa catatan nggak Bu? Enggak. Ya paling terhormat karena takut kelalen. Kenapa enggak? Nah, saya udah naik panggung mau 20 tahun. Ibu, segala sesuatu yang ada di pikiran kita itu berjalan melalui saraf kita. Dan hebatnya lagi, perempuan itu punya kelebihan yang paling hebat dari laki-laki. Kalau ibu mau sadar atau tidak, perempuan itu hebat, kuat, gagah. Percaya nggak Bu? Percaya. Gimana? Ibu, perempuan kakinya berapa? 12. Tahu ini. Oh iya. Ibu pernah suaminya sakit? Pernah. Berantakan. Udah makan Pak? Disuapin. Udah minum obat Pak? Apa ibu rasa? Gak bisa kemana-mana. Gimana Bu? Kok gak ada lah Bu? Nungguin bapaknya sakit. Terus langsung pakai katokan. Ibu sibuk. Sekarang dibalik, kalau ibu yang sakit, itu buktinya ibu lebih hebat dari laki-laki. Tepuk tangan untuk para perempuan. Allah men-setting dalam Al-Quran, dalam hadis, perempuan itu di dalam Al-Quran ada 3 nama. Satu disebut An-Nisa. Apa artinya? Apa artinya? Salah. Ya perempuan tahu. Perempuan itu 3. Asal kata dari nasa, artinya senang cerita. Ibu senang cerita? Senang curhat? Nanti malam bisa sampai jam 3 cerita. Suami saya, anak saya, cucu saya. Ya sama Bu, kita juga punya suami, punya anak, punya cucu. Gak usah cerita sampai jam 3. Pokoknya selesai ini semua langsung tidur, gak pakai cerita. Walaupun ibu sudah diciptakan memang senang cerita. Yang kedua artinya mar'ah, sering disebut ma'atus solihah. Apa artinya mar'ah? Apa artinya mar'ah? Soleh, cantik, baik. Lalu ada peribahasa Arab, perempuan itu diibaratkan cermin. Ibu kalau berangkat cermin, di lemari berkaca, ada di jendela kaca, lewat rumah kaca, ketemu spion mobil ngaca. Perempuan itu memang senang ngaca. Maka oleh orang Arab dikasih kata mutiara, perempuan itu ibarat kaca. Apabila kaca itu pecah, hancur berkeping-keping, bisa disambung tapi pasti ada bekasnya. Kalau ibu pernah disakiti, sakitnya kalau pernah kecewa, pernah disakiti, bisa memaafkan tapi tidak pernah melupakan. Betul Ibu? Oh, betul. Pengalaman nih. Curhat mah.
Yang ketiga, ini yang hebat. Waktu Rasulullah ditanya, siapa yang harus saya hormati? Siapa lagi? Siapa lagi? Kalau ibu mau tahu, hadis ini diteliti oleh pakar ilmuwan di Barat, disebut tim 18. Kenapa Rasulullah mengatakan ibumu, ibumu, ibumu? Ternyata setelah diteliti, yang punya keistimewaan 3 itu ibu. Bisa bang? Apa lagi? Apa lagi? Melahirkan. Maka 3 peran itu ada pada ibu. Satunya berapa? Satunya siapa? 75% karakter kecerdasan seorang anak itu nurun ibunya. Kalau ibu mau cari mantu, jangan cari yang otaknya lelet. Anak enggak naik kelas-kelas. Lalu apa keistimewaannya 3 ibumu, ibumu, ibumu? Diteliti hasil penelitian keistimewaan yang luar biasa seorang ibu dari perasaannya, rasanya, pikirannya, doanya, omongannya bisa menembus langit, bisa menembus lautan, bisa menembus gunung-gunung. Itu hanya ada pada ibu. Hebat nggak? Jangan ibu merasa tidak hebat, jadi perempuan itu hebat bu. Yang negara, yang rubuh. Kita harus kenal watak dasar kita dan kita harus bisa membentuk 4 karakter, yaitu seperti karakternya Rasulullah. Balik ke atas. Ke atas lagi. Ya. Ibu-ibu, siapa yang jadi sutradara? Jom. Senang ngatur-ngatur? Nah. Siapa yang penulis skenario? Ya, itu disebut kalau karakter itu melankoli seperti Utsman bin Affan. Orangnya teliti dan maunya segala sesuatu sempurna. Ya bu, itulah watak saya. Tapi susah bu. Kalau ada acara harla dari A sampai Z itu wajib diurus. Mumet sendiri capek. Yang ketiga, yang jadi penonton, yang jadi penonton, kalau ya, seperti Abu Bakar, damai. Ciri-ciri watak pragmatis atau penonton itu kalau ditanya ajak makan, mau makan apa bu? Jawabannya bu, kita nanti LKM gimana? Terserah. Tenang saja, damai. Tawa merasa. Tak kasih guyonan. Kata baca tanya itu teman-teman mau makan pesan apa, bakso apa, ini apa apa? Jawabnya terserah. Lalu saya bilang balas baca. Kita sudah muter-muter semua toko, nggak ada jual, terserah. Ada terserah bu. Oh, ibu kalau besok ditanya bu pesan apa, terserah. Kita nggak bisa beli terserah. Yang terakhir pemain sinetron atau artis, orangnya gembira. Senang, rame, cerewet. Apa sih? Ibu
di dalam diri sahabat Rasulullah 4 itu karakter yang 4 karakter manusia seluruh dunia itu diwakili oleh 4 sahabat Rasulullah. Ada yang keras, ada yang tenang, ada yang damai, ada yang ramai dan lain sebagainya. Tapi bisa dibentuk meniru karakternya Rasulullah. Karena Rasulullah ditanam di dalam otaknya oleh Allah mendapatkan 4-4-nya karakter itu. Kira-kira ibu saya tanya, bisa nggak ibu punya 4 karakter itu? Bisa bu? Bisa bu, dibentuk. Dibentuk bu ya. Ini judulnya ibu sebenarnya ikut muslimat itu mau membentuk karakter. Kira-kira ibu kata ini bu, ibu-ibu semua ketua ranting wajib tahajud. Wika ngorok terus gimana? Ya tak bisa. Kitanya pasti akan berusaha untuk baik bu. Itu gunanya jadi pemimpin. Orang akan melihat kita itu baiknya saja. Melihat baik terus yang dilihat itu. Itu kok galak dan udah baik nih. Nah, ibu kalau ngaca, yang ibu lihat bibir yang merah, alis yang sudah melengkung, atau apa yang ibu lihat kalau ngaca? Yang ibu lihat pasti yang jeleknya. Ya bu ya, kalau ngaca yang dilihat jeleknya. Begitu juga orang kalau lihat ibu yang dilihat jeleknya. Nah, maka bagaimana kelihatan ibu kayak hebat, sempurna, jaim. Apa bu? Jaim. Jadi ibu besok bu Haja Lestari, bu. Nah, kok tiba-tiba kayak ikut muslimat gitu. Saya pernah Pak Sobri komentar, Mas, monggo mriki lho. Mas, pada dahar. Lah kok pas kesal, kue rene. Itu kata Mas, keton aslinya. Ibu kalau ingin lihat karakter temannya, saudaranya, itu lihat waktu bepergian. Pergian musafir itu artinya jelas. Watak ibu yang asli lagi bepergian wali songo, mau umroh, mau apa itu asli nih metu. Ya bu? Ya. Nah. Oke, lanjut. Soalnya lanjut. Sebelum ibu paham dengan ciri-ciri karakternya, bagaimana kita bahwa tahu karakter saya seperti ini, seperti ini, seperti ini, ibu harus paham nanti ciri-cirinya. Lalu gunanya apa? Kita tahu karakter saya cerewet, karakter ini pendiam, karakter ini semaunya, ceplos-ceplos, kan macam-macam bu ya. Itu loh guna kita bergaul. Itu loh guna ibu ikut muslimat, ikut taklim, ikut pelatihan, dices lagi, diperlihatkan lagi dengan banyak orang. Jadi orang yang di rumah saja aman, tidak bermasalah, itu lebih baik orang yang sering keluar bermasalah. Di rumahnya aman, kok nggak pergi-pergi, nanti cuma ngerupil, ya keluar. Pasti kan banyak masalah. Dari masalah itulah kita akan tahu kita ini seperti apa, orang lain seperti apa. Maka kalau ibu tolong sih itu dinasihatin. Saya tanya,
Ikut muslimat enggak? Mondok enggak? Punya pendidikan enggak? Kalau enggak punya semua ya sulit. Dari mana mau dinasihatin? Gunanya semua kita paham karakter kita, paham karakter orang, bagaimana berkomunikasi yang efektif, yang benar. Kira-kira kalau ibu ada ibu gubernur hadir ke sini, berani nggak ibu makan sambil selonjor? Kenapa? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Sering lihat. Kita ini, saya ini sering menganggap muslimat ini kayak pejabat semua. Maka kita ini kalau ada acara, ibu tolong sekali kalau ada acara di Pemda, di acara PKK, di kecamatan kok datang pejabat, bupati, gubernur dan lain sebagainya, jangan ibu makanannya enak-enak, cantik banget kok, jangan, bukan itu. Mulai sekarang beda pengamatannya. Bagaimana cara duduknya ibu gubernur kalau makan? Kalau kepedesan umbalnya kerap-kerut enggak? Enggak duduk. Kira-kira ibu kalau ada bu gubernur apa yang disiapkan? Tempatnya, makanannya gimana? Kasih yang bagus, yang senang. Bahkan kita tanya, mau senangnya apa? Kenapa kita kayak seperti itu? Kenapa diperlakukan seperti itu? Karena orang terhormat. Maka di dalam ilmu sosiologi itu, posisi kedudukan derajat sosial seseorang itu diibaratkan piramida, seperti segitiga. Semakin tinggi status sosial seseorang, maka semakin sedikit jumlahnya. Pak Camat banyak apa satu? Maka paling atas. Pak Bupati banyak apa satu? Satu, paling atas. Pak Gubernur di Provinsi Lampung banyak apa satu? Semakin tinggi derajat sosial seseorang, semakin sedikit jumlahnya dan semakin banyak dibutuhkan orang. Dua jalan kita untuk bisa dibutuhkan dan dihormati orang: punya ilmu dan punya harta. Karena pasti dibutuhkan orang. Ibu punya ibu-ibu, ibu sudah bergaul dengan muslimat PAJ, bergaul dengan PJ, muslimat PJ bergaul dengan muslimat di provinsi. Ibu-ibu yang PAJ nanti bergaul dengan ranting-ranting dengan jamaah. Ibu pasti dinilai. Bu, gimana kemarin ketua PAJ-nya? Galak banget. Saya aja pernah bentuk muslimat dulu di Gading karena di sana yang berkembang Al-Hidayah. Lalu saya datang sama Bu Suyati. Apa komentar? Muslimat kerjanya paling marah-marah. Belum buat itu. Karena yang ada itu kalau muslimat datang marah-marah. Kira-kira ada di sini ketua ranting. Oh, PAJ datang paling Ibu, jangan ibu mana sih bungkus lagi duit lagi. Ibu kalau sudah meninggal akan merasa terima kasih sama muslimat. Karena
mayat yang sudah di dalam kubur akan bilang, ya Allah, kembalikan saya sebentar saja ke dunia. Untuk apa? Sodako. Bukan untuk ibadah, mau cari suaminya mana, anaknya mana, enggak mau. Sodako. Tidak ada sesuatu, bahkan di tengah malam yang gelap ada daun jatuh satu pun Allah tahu. Sekarang zamannya apa nih? Koroni. Lalu ibu apa yang ibu rasakan? Apa kata pemerintah? Jangan berkerumun, jangan pergi-pergi, jaga jarak, cuci tangan, jangan salaman, pakai masker. Lalu ibu stres, kok gak bisa mana-mana, kok susah banget. Allah yang ngatur bu, sedunia. Lalu bilang, oh Jokowi yang begini, lu sedunia bu. Lah ibu ambil hikmahnya saja. Gak pergi-pergi ibu, duitnya keluar gak? Gak bisa cari duit. Karena gak pergi-pergi tadi, gak bisa cari duit. Tapi masih punya duit tak bu? Masih bisa makan? Punya duit. Tapi punya tuh. Kita sudah diatur oleh Allah dengan adanya pandemi ini. Hai manusia yang kemarin poya-poya terus, makan enak, jalan-jalan terus, wali songo terus, keluar duit, beli baju dan lain. Sekarang waktunya berbagi. Duitnya bagi yang lain, kasih yang sana, bagi ini dan lain sebagainya. Allah ngatur bu. Dan ini dulu kan macam-macam ini. Kalau ibu baca lihat sejarah di TV, ada zamannya kolera zaman dulu, banyak orang mati. Ada zamannya cacar yang sekarang bopeng-bopeng itu sedunia itu bu. Kalau orang bergelimpangan. Sekarang kalau ada orang kena cacar gimana? Itu saja. Memang ada masanya harus mengalami gitu. Bisa jadi besok setelah kita 100 tahun, 10 tahun, 20 tahun akan terjadi wabah yang lebih dahsyat lagi. Bisa lewat angin, bisa lewat dan lain sebagainya. Allah punya rencana, kita nggak tahu. Ibu, ada 4 gaya komunikasi yang bisa ditangkap oleh panca indera kita. 1, gaya visual, orang dengan melihat. 2, gaya auditori, dengan orang mendengar. Gaya kinestetik, dengan bersentuhan. Gaya digital, apa yang dipikirkan di otak. Saya ulas sedikit. Ibu, dengan mengenal gaya komunikasi diri sendiri dan orang lain, kemudian berupaya untuk beradaptasi, maka kita bisa menciptakan hubungan dengan orang lain yang baik dan bersahabat, dan meningkatkan tali hubungan dengan sesama manusia. Kalau ibu mau komunikasi dengan orang, kira-kira ibu pikir nggak? Siapa yang kita ajak bicara? Ini loh gaya komunikasi kita mencerminkan karakter kita seperti apa. Jangan ibu di rumah ceplas-ceplos lalu ibu sama pejabat, sama orang pendiam ngoceh, gak rampung-rampung. Itu menyusahkan orang lain. Itu tidak berkomunikasi yang efektif. Kira-kira kalau ada orang cerita, Bu Hajanika, saya ini lagi butuh duit, anaknya sakit. Kalau Bu itu, oh anaknya sakit ya,
apa? Tidak ditunjuk nih, waduh susah. Ekspresi wajah kita itu harus sedih. Itulah komunikasinya dua arah. Ibu pernah lihat orang bawa berita? Berita, Bu, berita. Lalu ditanya, apa suka dukanya bawa berita? Waktu ada kejadian tsunami, kan seharusnya wajah kita ini sedih waktu baca berita. Tiba-tiba ada lalat yang di hidungnya apa di anu, lalu ketawa. Oh, itu diprotes orang. Jadi bawa berita pun ada mimiknya. Kalau lagi bawa berita yang sedih, wajahnya harus menampilkan sedih. Begitu juga ibu. Kalau ada orang curhat sedih, maka mimik ibu pun harus sedih. Kalau ada orang cerita senang, ibu melu senang. Kalau ada orang, kemarin diomong sama Bu Haja Lestari itu gini-gini, kurang ajar, samperin Bu Haja Lestari. Kaji, awas ya. Duduk dulu Bu Ika, dengar dari siapa? Itu ngomong gitu. Maksudnya gini loh Bu, gini. Kira-kira marahnya Bu Ika yang nggak pas di Bu Haja Lestari bisa ditarik lagi nggak? Tidak bisa. Ya sudah kadung sampai kiamat tidak akan kulupakan itu tadi. Maka ibu, catatan penting nih Bu, kalau ada berita yang menyangkut ibu dan ibu tersinggung, marah, jangan pernah ibu langsung menyelesaikan masalahnya. Ya Bu ya. Saya ulang, apabila ada berita atau sesuatu pun yang disampaikan orang yang menyangkut ibu, jangan pernah dalam keadaan marah diselesaikan masalahnya. Karena hasilnya akan berbeda kalau ibu menyelesaikan besok. Kalau ada suami ibu diomong selingkuh lalu suaminya pulang, ibu apain? Jangan terus ibu bertenteng di pintu. Kau dulu, kau di kowe. Ibu, saya kasih tipnya. Perempuan ini otaknya diciptakan oleh Allah itu bergelombang, maka bisa mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Ibu percaya? Sambil goreng-goreng, bisa gendong anak, sambil disuapin, sambil ngulek, sambil ngepel-ngepel, terima telepon, mau nutup pintu ya jengking pantatnya bisa. Bu, itu perempuan hebatnya, bisa mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Tapi ingat ibu-ibu, jangan paksakan bapak-bapak seperti itu. Allah menciptakan otak bapak-bapak ini lurus, hanya bisa konsentrasi satu. Jadi kalau ada bapak-bapak lagi lihat HP, laki-laki itu senang dengan benda. Mau bapak, mau anak, ibu senang dengan benda. Pak, kata bapak-bapak, kenapa ya ibu-ibunya kalau panggil saya melotot? Gimana gak melotot, Pak? Masih happy. Pak, yang ketiganya baru, Pak. Apa Bu? Rahasianya lagi Bu, kalau ada bapak pulang kantor, pulang sawah, pulang pasar, pulang apa, jangan pernah ibu tanya, ibu gak akan dapat jawaban setelah 10 menit. Ya Bu ya?
Ibu lihat nanti ingat-ingat 10 menit. Jangan, karena wajah laki-laki kalau habis bepergian itu rata, Bu, gak ada ekspresi. Benar begitu? Tadi sana gimana? Belum bisa ngomong, jangan Pak mau ngopi. Halo, bisa. Dan kalau ibu sudah biar saja duduk dulu, terus ibu udah lihat jam 10 menit mau ngopi Pak, iya. Maka jangan pernah, ibu laki-laki mana saja. Kalau punya anak lagi main, lihat TV, main game, lalu terus ibu marah semana, lihat wajah mama, lihat wajah mama. Laki-laki itu tidak senang menatap mata kalau ngobrol. Jangan Pak, lihat aku Pak, lihat aku. Oh saya sekedar gini, Pak udah cantik belum ya? Enggak, tetap lihat HP sudah. Ya enggak lihat saya. Bagaimana caranya biar ibu dilihat cantik? Lalu kan foto teman-teman nih foto. Wah nih, Pak lagi acara. Jadi lihat orang dibalas. Oh caranya biar ibu dilihat cantik Pak, enggak kirim foto ibu. Nanti dibesarin, dilihatin. Gitu Bu ya? Ah itu rahasianya. Oh, saya Pak. Kita doakan pada dapat jodoh. Ibu-ibu, kenapa kita harus tahu cara berkomunikasi agar kita hidup dengan siapa saja itu nyaman. Kita nyaman, orang lain pun nyaman. Nanti ibu ulang ucapan saya. Enak di gua, enak di lu. Enak di elu, enak di gua. Ulang. Enak di gua, enak di lu. Enak di lu, enak di gua. Keren maksudnya. Wajah senyum-senyum diajeng. Pesan watak kita ada di otak berjalan lewat sistem saraf sehingga membentuk ciri dari wajah kita. Gestur tubuh, perilaku, cara berpikir, cara berkomunikasi itu berangkat dari watak ibu. Bu pelan-pelan. Iya, aku pacar kayak gini. Bu, itu cerewet-cerewet. Kenapa rambut kayak gini? Tetap kayak gitu. Nah, bagaimana caranya? Maka kalau ada orang lagi rapat, potong orang harus kayak gini. Maka ibu kalau rapat kok tanya saya sudah nggak betah. Wah, ini tadi rapatnya apa ya? Saya lupa. Ibu tadi datang rapat ngobrol terus ya, nggak usah tanya-tanya. Nggak betah saya. Memang wataknya begitu. Saya anggap apa yang saya sampaikan ibu paham semua. Yuk diulang. Muslimat, 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 muslimat. I love you. Lanjut. Watak. Lanjut. Terus satunya ada satu duanya. Watak. Kan dari di atasnya ada. Terus di bawah ada. Bukan watak, terus ke bawah. Iya.
Ibu-ibu yang punya watak artis tadi, dia jenuh. Orang disebut watak, istilah kerennya itu sanguinis, mudah bergaul. Ya Bu ya, mudah bergaul. Suka bersenang-senang, mudah bergaul dengan orang lain, itu cirinya. Ibu harus paham ini teman-temannya. Punya energi yang besar, ekstrovert, orangnya suka di keramaian, punya selera humor yang baik dan kompetitif. Itu kalau orang yang punya watak seperti artis, ya Bu ya. Lalu apa kelemahan yang melekat pada orang tersebut? Kekurangannya, kelemahannya, individu dengan kepribadian ini cerewet, aktif, sehingga terkadang membuat orang di sekitarnya merasa terganggu dan kurang tertata. Jangan kecil hati, oh saya itu gak apa-apa. Itulah kelemahan, harus disadari. Nah, bagaimana kalau kita tidak tahu bahwa itu kelemahan? Itu bisa tempatnya, Bu, ayo rame-rame di pada ngantuk. Mana tadi yang senang nyanyi, yang cerewet, yang apa, ayo maju. Ya ada gunanya. Tapi pada tempatnya. Tapi kalau ibu diskusi atau rapat, lalu yang cerewet ngomong terus, itu mengganggu orang lain. Itu yang harus ditahan, harus ditahan. Kapan cerewetnya? Kira-kira ibu-ibu di rumah cerewet ya? Kata anak-anak di sekolah kalau ditanya apa, tulis 4 sifat yang tidak kalian senangi pada ibu kalian. Keduanya apa? Galak. Ketiganya apa? Kalau dibantu apa-apa tidak terima kasih. Kalau melakukan kesalahan padahal baiknya banyak, itu tidak dipuji baiknya, tapi yang dilihat salahnya. Ibu kalau terima rapot anak, yang ibu lihat apanya? Jeleknya. Itu tidak disenangi oleh anak. Jangan ibu cerewet dan membentuk karakter anak seperti ibu dididik mbahnya dulu. Didiklah anak kalian, didik muslimat sesuai dengan zamannya. Zaman pakai HP ya, jangan ibu dididik pakai jadul. Kita pelatihan di Padasuka, lalu Bu Haja Suyati dengan semangat, ibu buka aplikasi Al-Quran. Tengah, yang punya cuma 6 orang dari berapa kemarin? 35 orang, Bu. Lalu kata saya, Bu, besok beli HP ya, pinjam anaknya modal. Ya, jadi pemimpin mau gimana? Kalau ibu nggak punya duit, saya kayak gini aja lah, saya belajar sampai gimana, ya sudah, ibu jadi jamaah saja, penonton. Karena hidupnya zamannya segini, Bu. Ibu mau senang mau enggak ketemu zaman ini. Siapa yang usianya 50 ke atas? Ya. Kita ini pernah ngalami main petak umpet. Pergi sekolah nggak pakai sandal. Main di sungai, sudah kelas 6 masih telanjang. Hebatnya kami ini mengalami HP Android. Kalau yang sekarang nggak ngalami itu. Telurnya dibagi banyak. Saya punya tetangga, kebetulan kita sudah
bapaknya galak luar biasa. Lalu anaknya kalau pulang sekolah nggak ada lauknya. Punya telur ayam yang nelor udah, tapi kan ingin bagaimana telur ini bisa dijual, bisa beli sayur. Tempat kita kan nggak ada sayur, adanya ikan. Kalau beli ikan kan dapat banyak, telurnya yang dijual. Lalu anaknya nangis karena pengen telur. Lalu oleh bapaknya diikat kakinya, lalu digantung ke atas sana, dibalik. Sekarang sudah jadi insinyur. Lalu bule saya yang ikut ibu saya, oh kamu ya yang dulu di tengah orang banyak, kamu yang dulu suka nangis bengong-bengong minta telur digantung sama bapak, ya malu orang begitu kan. Ibu, saya ini akrab dengan Bu Dewi Bupati, bukan Bu Suja. Saya kalau bareng berdua dengan Pak Sujadi dan Pak Sobri aja ya biasa ada Pak Ustadz, Bu Nur. Kadang kalau kayak artis ya nyasar ya artisnya ya biasa canda gitu. Tapi kalau sudah ada tamu saya, mari Pak Bupati, mari Bu Bupati. Tapi kalau nggak ada orang, Bu Bupati, nggak usah ya biasa aja. Ya. Ibu harus paham. Kalau ingin ibu dihormati orang, seperti apa ibu menghormati orang lain. Enggak usah lihat mau orang desa, mau orang apa, itu enggak usah. Ibu pernah lihat nama saya Bu Ani Sobri ya? Saya belum pernah kenalan sama orang atau ditulis mana itu Bu Ani Sobri itu sekarang-sekarang aja gitu. Kalau nggak mau saya Bu Sobri gitu enggak. Kata saya, biarlah orang kenal saya saja, bukan karena nebeng suaminya. Dan yang perlu ibu ketahui, kita ini nanti akan dipanggil di akhirat itu, misalnya kayak saya, Bu Ani Fitriani binti Mustami, bukan Sobri. Jadi ibu biasakan pakai nama bapaknya, bukan nama suaminya. Ya Bu ya. Kenapa dikenalkan seperti itu? Kenapa kita ini? Saya tadi kan baru datang di rumah semua. Ibu rumahnya mana? Ibu siapa? Ibu ya orang pada tahu. Oh, lalu saya kan kalau ditanya orang yang nggak tahu, saya bilang, oh rumah saya di Ambarawa dekat pasar. Karena berapa kali saya kenalan sama orang, rumahnya mana? Lalu ibu ribu, aduh nyun sewu, bunyai, bukan bunyai. Kalau di sini saya temannya ibu, saya pelayannya muslimah, nggak ada bedanya Bu. Kebetulan nasibnya saja berbeda. Maka ibu jangan sombong, oh saya istrinya ustadz, saya ini orang kaya. Ya kebetulan saja Bu, mati ya cuma bawa mori, mau kaya, mau mobil, mau apa sama aja. Gak ada yang bisa disombongkan, biasa aja. Maka ibu jangan, ibu jadi bupati ya. Nah kalau aku jadi bupati, lebih boleh itu dulu di rekor-rekor di semen Bu, di mana ajudannya. Jadi di muslimat itu paling enak Bu. Tanpa aneh-aneh mau makan selonjor. Kenapa Bu ya? Kenapa ibu kami bekali bagaimana mengenal watak, bagaimana bisa berkomunikasi yang baik supaya ibu bisa baik dinilai orang dan bisa menempatkan diri. Ibu membawa nama besar muslimah. Kalau ibu ada celahnya di masyarakat, pasti yang diomong kayak pengurus PJ, kayak ketua PAD, tuh ketua ranting, tolong Bu. Mulai besok, tiap ibu mau melakukan sesuatu yang itu tidak baik, ingat saya membawa nama besar muslimah. Ya Bu ya.
Oke. Lanjut. Ada yang pilih penonton? Ada tadi? Nah, ini. Pembawaannya tenang, kalem, damai, tenang aja. Bu, cepat Bu. Iya Bu. Kalau anak ibu ada yang tipenya seperti ini, jangan pernah dia cepat bangun sekolah pasti akan duduk dulu. Cepat. Iya Ma. Cepat dulu, jangan ibu bangunin cepat-cepat pasti mumet. Ibunya nggak sabar ngomel-ngomel, ya dia tenang aja. Memang pembawaannya gitu. Kenapa ibu harus paham satu persatu karakter anaknya supaya ibu komunikasinya enak, anaknya pun enak. Jangan sampai anak-anak nggak mengidolakan ibu. Kenapa? Ibu saya cerewet. Lalu dinasehatin masuk kanan keluar kanan. Kemarin dia pada suka ada yang tanya, Bu, saya kok kalau ngomong sama adik saya, anak saya suruh sholat, kok nggak dengar ya? Ibu tahu kenapa? Cepat pada matiin TV, sholat gini-gini itu. Suara ibu itu yang melengking itu di otak itu di sini mantul. Sopran, mezzo sopran, alto. Suara ibu yang mungkin penyanyi kenceng itu mantul di otak. Maka kalau ibu cerewet kayak apa di sini nggak dengar Bu. Dan yang perlu ibu ketahui kalau laki-laki sudah melihat benda atau baca koran, baca buku, pendengarannya menurun. Nah, gimana caranya? Ibunya yang mengandungnya. Gimana caranya? Maka ibu gini. Pegang Bu ya. Sentuh pundaknya. Dek, sholat. Pasti semaur. Tapi kalau ibu ngomel dari A sampai Z suruh apa? Nggak dengar Bu. Mantul. Tapi kalau bapaknya yang ngomong, sholat. Lalu apa yang terjadi? Kan saya nengok. Jadi jangan ibu, anak saya kenapa ya nggak nurut sama saya? Ibu pelajari, harus pelajari watak anaknya, mau anaknya seperti apa. Antara 4 anak pasti beda. Ibu juga beda perlakukan. Ada yang misalnya dikasih, terima kasih Abang. Ada yang kasih biasa-biasa saja. Ya memang wataknya gitu. Dipaksa-paksa nggak bisa. Maka ibu harus paham. Begitu juga dengan suami ibu, teman ibu. Orang penonton yang satu setia pada pasangan atau keluarga selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan teman lama, teman baru, cenderung menghindari konflik. Bu dia ngomong kayak gitu, rapopo. Sering jadi pendengar dalam suatu masalah, senang beramal, sering ikut menjadi relawan, muslimat banget. Senang gak senang kalau ibu sudah masuk ke muslimat, pasti kan senang amal. Maka saya itu sering ditanya oleh teman-teman di GOW, Gabungan Organisasi Wanita di Kabupaten Prinsep. Kan ada dua organisasi. Wali kok kalau muslimat pengajian ramai banget. Duitnya dari mana loh? Kok manut-manut ya? Bingung, karena kalau ada acara bilang uang taruhnya berapa, uang senetnya berapa, uang nasinya berapa, ongkosnya berapa. Dirinci ketemu 200 juta. Saya pernah harlan pendopo dibiayain Pemda dulu. Waktu zaman Pak Edi siapa itu yang bojone galake pol.
biayanya kayak udah dihitung, nasinya ini 45.000, taruhnya segini, biaya banyak. Kalau ditanya teman-teman, nah ini biayanya dari mana? Ya sendiri, datang ongkos sendiri, udah bawa nasi sendiri, bawa snack sendiri, minum sendiri. Kayaknya saya diminta duit loh. Kok mau ya Bu Ani? Judulnya satu, Bu mau ke surga. Jadi hebat muslimat tuh, terkenal senang aman. Ibu kemarin-kemarin gak ikut muslimat ya biasa aja. Bisa jadi kalau ditarik amal misalnya rambus lagi. Gak apa-apa Bu, dia mau kayak gitu. Kita membela agama, perpanjangan tangannya Allah, perpanjangan tangannya Rasulullah, berdakwah. Apa tadi Pak Paujan tantangannya? Jangan bilang, diminta duit, iuran berapa? 2.000. Udah ada iuran barang. Kita yang minta sakitnya di sini, yang nggak usah sakit loh. Ngomong kayak gitu. Dari 100 jemaah yang ngomong paling 2, wajar. Jangan Ibu bayangkan bahwa enak jadi PC, ya nggak enak lah Bu. Urus ranting, SK, anak ranting, SK ranting, SK PAC, suruh ranting, suruh pelatihan, ke PW, ke pusat, double Bu kerjanya. Nggak ngeluarin duit, ya ngeluarin duit banyak. Tadi sekali berangkat, bawa 2,5 juta habis. Bayar operasi, bayar iuran, bayar ini, kurang. Ya, Ibu kan kalau enak ya, enggak, cuma nggak sambat aja. Ya, apa kekurangannya? Cenderung tidak punya ambisi, mudah setuju dengan keputusan orang lain. Nah, mereka Bu, apabila bertengkar kepercayaan akan sulit dipulihkan. Ada yang begitu? Sulit beradaptasi dengan kebiasaan baru. Karena hati-hati. Nanti kalau saya gini salah nggak ya? Saya gini salah nggak ya? Saking hati-hati dia tidak bermasalah dengan orang lain. Yang repot, senang bantu-bantu orang hajatan, giliran dia hajatan, ada yang bantu. Kenapa? Aku pena, repot. Tapi yang repot lagi, kayak mau bantu sana bantu giliran aku yang hajatan nggak pada bantu. Terus besok nggak tak bantu lagi. Jangan gitu. Lanjut. Yang pilih sutradara, Ibu yang pilih sutradara, berciri rasa percaya diri, cerdas dan mandiri. Senang ngatur-ngatur nih. Cerdas, analitis atau logis, tidak terlalu suka basa-basi, menyukai percakapan yang suka mengatur. Kalau orang suka ngatur, senang diatur nggak? Gak mau. Cenderung kelas kepala, lebih suka bekerja sendiri, tidak terlalu ramah. Ya Bu, harus paham Ibu, harus paham dengan wataknya, watak temannya juga harus paham. Satu lagi, ada 4 tadi, yang belum apa? Oh, yang jadi penonton, dan penulis skenario. Ya, ini Bu, orang yang pengen apa-apa itu sempurna, seperti Bu Binti. Disebut melankolis, cenderung detail dan sempurna. Jadi Ibu, gunanya Ibu paham gini, suruh saja jadi ketua panitia. Gimana yang bawa acara siapa, yang urus konsumsi siapa, ini siapa itu